Biasanya kalau sawah ini kan sudah tercemar dengan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita praktekkan untuk membuat pembenah tanah. Ini punya siapa? Pembenah tanah ya. Kenapa sih kita harus membuat pembenah tanah? Tadi dijelaskan oleh Pak Bayu kenapa? Karena tanahnya sudah tidak. Ya, karena banyak apa? Tanah kita sudah terkena komplikasi, kena diabetes, hipertensi, stroke, gitu kan, dan sebagainya. Buktinya apa? Kalau kita nanam apapun, nggak dikasih pupuk, tumbuh nggak? Nggak. Bahkan nanam porang aja, kita sempat diundang pelatihan itu, porang aja nggak tumbuh. Padahal dia kan gulma ya, dibuang aja tumbuh. Ketika kita cek, kenapa kok bisa nggak tumbuh? Coba Bapak nyangkul selama 5 meter tuh panjangnya, ketemu cacing nggak? Nggak ketemu ya Pak. 10 meter nggak ketemu, cacing aja wis nggak ketemu. Gimana tanah kita mau bagus atau subur? Nah, salah satu upaya kita adalah dengan membuat pembenah tanah. Oke, apa aja bahannya masih ingat? Oh, belum. Yang pertama bahan utamanya adalah kita ambil dari humus bambu. Ini taruh ke depan. Nah, ini humus bambu. Jadi tanah yang ada di sekitar gapuran bambu. Ya. Tanah yang ada apa di mana? Di bawah. Di bawah bambu ya, 1 cm di bawah daun yang udah jatuh itu. Bapak Ibu ambil. Kenapa kita ambil dari situ? Karena di situ mikrobanya mikroba super. Ya, daun yang paling tahan hancurnya paling lama itu 2. Daun bambu sama daun pinus yang terbagus itu ya. Berarti kalau yang bisa menghancurkannya berarti kan tuh bakteri sabar, bakteri kuat ya kan yang bisa menghancurkannya itu. Jadi itu kita ambil mikrobanya. Kita ambilkan dari daun dari tanah gapuran bambu. Berapa banyaknya? Kalau ukurannya 120 liter ini kita ambil 20 kilo. Ya, ini udah timbang? Udah, masukin, Pak. Tanah gapuran bambu. Ya. Ya. Ini gapuran bambu ya. Kemudian kita ambilkan tanah yang mau kita olah. Tanah yang ada di sekitar kita. Kita punya kebunnya sekarang diolah ya. Tanah udah ngambil belum tanah sawahnya? Handut, Pak. Udah handut ya. Jadi bisa tempat masing-masing ya. Ini lebih sedikit perbandingannya. Kalau ini 20 kilo tanah gapuran bambunya, ininya cuma 10 kilo. Tujuannya apa? Biar latihan tempur dulu di dalam antara bakteri baik dengan bakteri kurang baik, jahat gitu kan. Gapuran bambu kan tanahnya bakterinya bakteri positif, bakteri baik. Biasanya kalau sawah ini kan sudah tercemar dengan kimia. Bakterinya bakteri negatif, sudah asam dan sebagainya. Nah, kita latihan tempur dulu di dalam sebelum diterjunkan ke lapangan. Kalau 1 lawan 2 kan yang menangan banyak kan. Yang menang itu yang gapuran bambunya karena dia 20 kilo. Tanah Bapak masing-masing yang mau dilahan digarap 10 kilo. Kemudian masukkan dedaknya 3 kilo, 2,5 sampai 3 kilo ini masukkan. Ya, ini kita bisa tambahkan dari sini ya, kita ambilkan dari rumput yang dulu dibuang ya kan. Kenapa kita ambilkan rumput ini kira-kira Bapak Ibu? Ini tahan hidup nggak? Tahan. Kalau musim panas tetap hidup nggak? Ada nggak orang yang sengaja nyiram tanaman ini? Kasih pupuk tanaman ini tapi hidup terus kan? Berarti gennya ini tahan hidup. Nah, makanya Pak Bayu punya produk salah satunya teh manggata, namanya salah satu bahannya dari umbi teki. Ini kan rumput teki ya. Kalau dari sini apa namanya? Bukan, apa? Oh ya, oke. Ya ini yang tapi tadi tahan hidup ya. Tahan hidup. Ini bisa digiling dulu, dimasukkan. Banyaknya berapa? 10 kilo minimal ada apa-apa. Ya, iya. Ini digiling dulu sebentar, Mbak. Dihancurkan. Hah? Oh, sarangannya dibuka sarangannya. Campur ini bisa tambah ini biar 10 kilo. Ini juga sama ya, tanaman-tanaman tahan hidup ya. Oke, tahan kering ya. Masukin, Mas. Digiling dulu. Cacah boleh, silahkan. Dimasukkan ke sini, jadikan satu. Yang tahan hidup, rumput-rumput yang tahan hidup, kuat hidup. Iya, tahan panas ya kan, nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, tetap hidup.
Wah, itu gennya berarti kan kuat sekali itu. Kemudian kita tambahi katalis ya. Katalisnya ini 50 liter. Tolong diambilkan Mbak yang ini, yang biru ini. Yang apa hijau ini? Yang ini dua. Ini kan segini 25. Ya. Dua ya? Ya, 2. Jadi kita tambahi katalis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya katalis itu apa? Pembuatan katalis itu gimana? Nanti pas Pak Bayu isi, tanya ke Pak Bayu ya. Karena beliau formulatornya. Katalis ini tujuannya untuk mempercepat proses kimia di dalam proses pembuatan pupuk kita. Kan pertanyaannya kan gini, saya mau pakai pupuk kimia Pak, tapi hasilnya bisa ngalahkan pupuk. Mau pakai pupuk organik, tapi bagaimana bisa ngalahkan pupuk kimia? Prosesnya nggak terlalu lama, kan gitu kan? Hasilnya luar biasa. Nah, salah satunya katalis ini dibuat adalah untuk menjawab permasalahan tadi itu. Ya. Jadi katalisnya 50 liter, ya. Katalisnya 50 liter. Ya, sama. Itu kan satu tongnya itu 25 isinya. Masukin, Mbak. Aromaterapi. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin minimal tuh fermentasinya 1000 hari. Jadi katalis ini dibuat, kenapa kok kualitasnya bagus? Karena dibuatnya tuh 1000 hari Pak. Berapa 1000 hari itu? 3 tahun. Jadi orang tuh terakhir selamatan tuh 1000 harinya itu ya. Udah kembali lagi ke tanah. Enak ambune guys. Ya, oke. Ini kan belum penuh ya. Sisanya air. Nah, airnya ini bisa dari air cucian beras tadi. Mana? Yang tadi udah dipisahkan tadi mana air cucian beras tadi? Itu yang yang hitam itu Bah, ya. Atau air biasa kalau nggak ada, atau yang lebih bagus lagi nanti air Jakaba ini. Ya. Nah, ini kan masih proses ya. Ini masih proses. Yang tadi tidak. Ya, masukin situ. Sisanya tambahin air, Bah. Sampai penuh. Sisanya air adalah. Ambilkan air lagi, baru diaduk. Ya. Ambilkan air sini. Nah, ini. Atau air sumur, air bawah ini biar cepat. Sampai segini ya. Ambil kayu Mas. Ya, ambil diaduk. Kayu papan yang panjang tuh. Tolong. Buat diaduk sambil diaduk. Yang agak panjang ya itu gak apa-apa. Ya itu Mas. Dah, udah dulu. Biar diaduk dulu. Monggo diaduk. Biar yang bawah ke atas ya, sampai yang bawah ke atas dadaknya. Potong terus kan? Udah dipotong terus tadi Pak. Pak, mau nanya, selain di bawah pohon bambu itu humus bisa berasal dari mana lagi? Daun pinus, di bawah pohon pinus yang paling bagus itu. Ya, dua itu. Tapi kalau sini kan rumpun bambu banyak lah. Iya, lebih mudah itu daripada pinus ya. Ke naik gunung. Iya. Kalau ini fermentasinya kan tertutup ya. Jadi caranya ini fermentasinya 14 hari, tiap hari dibuka, dikocok, ditutup lagi karena kalau nggak ditutup terus bisa meledak ini nggak kuat ya. Jadi selama 14 hari dibuka, kemudian ditutup lagi, baru 14 hari bisa diaplikasikan. Nah,
boleh, silakan ya. Tidak apa-apa, itu caranya nggak apa-apa. Kalau ini juga sama, fermentasinya 14 hari, Bapak Ibu, tapi ini terbuka. Bahkan dikasih udara. Jadi kalau ada aerator nanti, kalau Bapak Ibu punya aerator, dimasukkan udara ke dalam. Jadi kayak ngasih udara di akuarium lah, kayak gitu ya. Karena memang dia tujuannya untuk menangkap bakteri yang ada di luar. Kalau ini memang bakteri lokal, yang berkembang hanya bakteri yang ada di dalam. Ini tiap hari diaduk ya, pagi sore diaduk, sambil udara tetap dimasukkan selama 14 hari. Nah ini bisa diaplikasikannya, ini hemat. 1 hektar ini hanya butuh 7 liter saja. Ya, jadi lahan luasnya berapa, ya tinggal ngurangi atau nambahi saja ya. Jadi untuk 1 tangkinya ini yang 15 liter, ini dosisnya hanya 250 mili. 1 hektar 7 liter. Jadi segini itu Bapak Ibu bisa untuk 10 hektar lebih ya, bisa untuk 10 hektar lebih. Tambah air lagi sedikit, tambah lagi Mas sedikit. Udah. Ada pertanyaan lagi untuk membenah tanah kira-kira? Jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Untuk menjadi pakan ayam kita dan kita bisa simpan dalam waktu yang cukup lama ya. Kalau seandainya proses fermentasi ini telah terjadi, maka kita bisa mempunyai bank pakan ya.